Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi, selamat datang di podcast KUA Panti. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Teddy, pada episode kedua kali ini. Pada episode kedua kali ini, kita akan membahas suatu tema yang sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, yang akan kita bahas dalam podcast kali ini adalah suatu tema yang sangat menarik, yaitu tema bimbingan perkawinan dan juga keluarga sakinah. Mungkin sebagian masyarakat itu menganggap KUA itu hanya sebagai tempat untuk menikah saja, ataupun tempat untuk mendaftarkan nikah, ataupun tempat untuk mencetak buku nikah. Tetapi bukan itu sebenarnya layanan yang ada di KUA. Layanan yang ada di KUA itu terjangkau sangat luas. Nah, salah satunya itu adalah bimbingan perkawinan dan juga keluarga sakinah. Nah, apa saja yang akan dibahas dalam bimbingan perkawinan dan juga keluarga sakinah ini? Maka dari itu telah datang di podcast KUA Panti, yaitu narasumber yang memang sudah malang melintang dan juga memang sudah banyak pengalamannya di dalam bidang bimbingan perkawinan dan juga keluarga sakinah, yaitu Ibu Tuti Hidayati. Selamat datang Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Tuti? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Teddy. Saya senang hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini benar-benar membawa manfaat kepada masyarakat pendengar semuanya. Nah, Bu Tuti, sebelum masuk ke segmen yang memang kita akan bahas, yaitu tentang bimbingan perkawinan dan juga keluarga sakinah, maka dari itu bisa dijelaskan terlebih dahulu mengapa bimbingan perkawinan dan juga keluarga sakinah ini menjadi penting atau sangat urgent sekali kita sosialisasikan atau kita sebarluaskan kepada masyarakat, Bu Tuti. Tentu Mas Teddy ya. Bimbingan perkawinan itu sangat penting karena pernikahan bukan hanya sekedar untuk menyatukan dua insan dalam satu akad, tetapi perkawinan juga tentang membangun sebuah keluarga yang kokoh, harmonis, dan bertahan menghadapi tantangan hidup. Kita tahu bahwa setiap rumah tangga pasti menghadapi dinamika. Misalkan tentang masalah komunikasi, tentang perbedaan karakter, juga tentang ekonomi, bahkan tentang persoalan anak. Kalau pasangan tidak punya bekal, pengetahuan dan keterampilan menghadapi masalah itu, maka rumah tangga itu akan menjadi rapuh. Nah, disinilah KUA hadir melalui program bimbingan. KUA berusaha memberikan peta jalan bagi calon pengantin, pasangan suami istri dan juga para remaja agar mereka mempunyai kesiapan mental, spiritual, ekonomi, dan keterampilan praktis untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Dari pengalaman kami, Mas Teddy, banyak pasangan yang awalnya itu merasa sudah siap menikah. Tetapi ternyata setelah mengikuti bimbingan, mereka baru sadar bahwa menikah itu bukan hanya urusan cinta, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus mereka jalankan bersama. Waduh, betul sekali ya Bu Tuti. Berarti namanya atau tujuan dari sebuah keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah itu bukan tercipta secara instan atau otomatis, tetapi perlu adanya perjuangan dan juga ilmu serta kesadaran di masing-masing pasangan yang harus memang dipupuk mulai dini gitu. Dengan adanya salah satunya bimbingan perkawinan ini. Betul sekali. Nah, selanjutnya yang Bu Tuti, yang pertama nih, yaitu bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Nah, biasanya apa saja materi atau yang disampaikan oleh fasilitator itu dalam melakukan bimbingan perkawinan ini, Bu Tuti? Bimbingan perkawinan atau sering disebut juga BIMWIN ya. BIMWIN itu sebenarnya wajib diikuti oleh calon pengantin.
Biasanya durasinya itu 2 hari, Mas Teddy ya. Oke. 2 hari dengan materi yang sangat beragam. Di antaranya yaitu pemahaman tentang agama, yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Islam. Yang kedua tentang kesehatan reproduksi, bahwa sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik sebelum menikah. Terus selanjutnya adalah manajemen keluarga, yaitu cara mengatur ekonomi keluarga agar tidak mudah bertengkar tentang masalah uang belanja atau ekonomi dalam keluarga. Juga ada tentang komunikasi efektif. Itu diajarkan bagaimana cara menyampaikan perasaan tanpa menyakiti pasangan. Yang terakhir itu tentang manajemen konflik. Mereka diajarkan tentang menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam keluarga. Walah, berarti banyak sekali ya materi atau ilmu yang disampaikan kepada calon pengantin. Bukan hanya dari segi rohani saja atau Ya, spiritualitas betul. saja, tetapi juga dari Betul. segi kesehatan juga fasilitator sampaikan, nggih. Iya, Betapa betul. pentingnya menjaga kesehatan terutama reproduksi, nggih, sistem Iya. reproduksi yang memang harus selalu dijaga, dan juga ada tadi konflik, nggih, penyelesaian Iya, konflik. betul. Wah, ini juga menarik sekali. Mungkin ada contoh nyata, Bu Tuti? Iya, ada contoh nyata, Mas Teddy ya. Ada pasangan yang sibuk mempersiapkan pesta pernikahan, tetapi mereka tidak pernah duduk bareng, duduk bersama membicarakan bagaimana nanti mereka mengatur keuangan rumah tangga mereka. Nah, di forum BIMWIN ini mereka diarahkan agar lebih fokus pada kehidupan ke depan setelah akad, bukan terkait dengan resepsi pernikahan. Oke, maka dari itu Bu Titi, nah selanjutnya saya pengen tahu nih, di pemerintah ataupun dari pihak KUA sendiri itu kan ini BIMWIN itu dikhususkan kepada mereka yang akan menikah atau akan melangsungkan akad nikah. Nah, dari pemerintah sendiri apa ada, Bu Tuti, program yang memang dikhususkan bagi mereka ataupun remaja ini, terutama karena kita tahu sendiri remaja di Indonesia itu memang sekarang banyak kasus-kasus pernikahan dini ataupun hamil di luar nikah atau apa. Nah, itu apa ada, Bu Tuti, untuk program tersebut mencegah itu? Ada, Mas Teddy. Untuk program yang diberikan pemerintah untuk remaja, yaitu melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh KUA di kecamatan itu ada 2 kegiatan khusus untuk remaja. Yang pertama adalah BRUN. BRUN ini adalah kegiatan pembinaan untuk remaja usia nikah. Dan yang selanjutnya adalah BRUS. BRUS ini diberikan kepada bimbingan remaja usia sekolah. Oke. Nah, kalau BRUN sendiri itu, Bu Tuti, bagaimana itu konsep BRUN itu? BRUN itu kegiatan atau pembinaan atau edukasi yang diberikan kepada remaja menjelang usia menikah, siap menikah, usia peserta BRUN umumnya adalah sekitar usia 16 tahun sampai 21 tahun, yaitu usia yang dianggap mulai mendekati masa kesiapan menikah. Tujuannya apa? Yaitu memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan dan juga keterampilan hidup agar remaja mampu mempersiapkan diri dengan baik menuju kehidupan keluarga yang sehat, harmonis dan bertanggung jawab. Contoh misalnya materi-materi yang diberikan kepada peserta BRUN, yaitu yang pertama adalah fondasi keluarga sakinah. Terus mengelola psikologi keluarga, juga memenuhi kebutuhan keluarga dan juga menjaga kesehatan reproduksi serta membangun generasi berkualitas. Misalkan ada pasangan muda yang sering bertengkar hanya masalah sepele, yaitu masalah belanja bulanan misalkan. Lewat BRUN mereka diajarkan membuat anggaran bersama, memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan mana yang harus didahulukan terlebih dahulu, dan juga mereka diajarkan untuk menabung untuk masa depan mereka. Jadi pertengkaran-pertengkaran yang mereka sering muncul di dalam keluarga
itu akan berkurang bahkan hilang, Mas Teddy. Oke, itu kalau Brun ya. Nggih. Nah, saya dengar ada Brus lagi. Nah, kalau Brus ini bagaimana Bu? Kalau Brus itu usianya yang beda. Oh, Kalau usianya. Brus itu bimbingan usia sekolah, Oh, di berarti yang mana lebih muda gitu. usianya difokuskan pada usia yang lebih muda, yaitu merupakan kegiatan pembinaan yang diberikan kepada usia sekolah menengah pertama atau usia sekolah menengah atas atau sederajat. Tujuannya adalah apa? Untuk memberikan pemahaman dan pembentukan karakter sejak dini agar remaja memiliki kesiapan diri. Remaja memiliki wawasan keagamaan dan moral yang baik untuk menghadapi masa remaja dan kehidupan menuju dewasa. Peserta Brus umumnya usianya 13 tahun sampai 18 tahun. Usia sekolah nggih. Materinya yang diberikan kepada Brus, kegiatan Brus itu yaitu satu, menanamkan nilai-nilai keagamaan dan akhlak. Yang kedua, bahaya pergaulan bebas dan juga pernikahan dini. Yang ketiga, menjaga kesehatan reproduksi remaja, juga tentang pentingnya pendidikan sebelum menikah. Dan juga yang terakhir, menanamkan nilai keluarga sakinah sejak remaja. Contoh. Monggo lanjut. Contoh nyata, Mas Teddy, banyak remaja yang menganggap bahwa pernikahan itu seperti sebuah drama atau cerita film yang romantis, indah, selalu senang-senang, happy ending. Dengan Brus mereka diajak untuk melihat realita bahwa menikah itu bukan hanya senang-senang, tapi butuh kesiapan ilmu, emosi, dan ekonomi. Oke, jadi adanya Brun dan Brus ini memang tujuan akhirnya yaitu adalah tercapainya keluarga sakinah. Nah, fondasi keluarga sakinah ini memang sudah harus diterapkan mulai sejak dini, ya, agar nantinya mereka itu sudah siap menghadapi yang namanya realita kehidupan, terutama di dalam pernikahan. Karena menurut jenengan itu kan bukan suatu film yang happy ending, tetapi banyak nantinya masalah-masalah yang akan muncul, terutama dalam ketika mengarungi pernikahan. Iya, betul. Nah, itu kan tadi seputar yang pranikah saja. Betul. Nah, maka dari itu apa ada suatu bimbingan yang memang itu tujuannya untuk menjadikan keluarga yang sakinah pasca nikah? Apakah ada itu bimbingan itu, Bu? Ada, Mas Teddy. Di KUA itu ada layanan yang namanya BP4. BP4 ini singkatan dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Fungsinya sangat vital, terutama untuk mencegah perceraian. Ada beberapa layanan yang diberikan oleh KUA, antara lain yaitu layanan konseling keluarga, yaitu tugasnya adalah atau fungsinya adalah membantu pasangan yang menghadapi masalah. Misalkan masalah tentang komunikasi, ekonomi, atau hubungan dengan keluarga besar. Yang kedua, layanannya adalah media konflik. Mediasi konflik, yaitu membantu pasangan yang sedang berselisih agar mereka menemukan jalan tengah tanpa harus bercerai. Selanjutnya adalah layanan penanganan kasus pernikahan. Misalnya pernikahan yang bermasalah secara hukum ataupun secara syariat. Dan yang terakhir layanannya adalah Gerakan Keluarga Sakinah. Sebuah program untuk mengajak masyarakat membangun rumah tangga yang harmonis, rukun, dan penuh kasih sayang. Saya beri contoh, pernah ada pasangan yang sudah mengajukan perceraian karena merasa sudah tidak cocok lagi. Setelah mengikuti beberapa kali sesi konseling di BP4, ternyata akar masalahnya hanya miskomunikasi saja, Mas. Nah, dengan pendampingan mereka akhirnya rujuk kembali dan rumah tangganya lebih harmonis dari sebelumnya. Masya Allah, berarti memang
adanya bimbingan perkawinan dan juga keluarga sakinah ini memang sangat berdampak sekali Betul. terhadap kehidupan masyarakat ataupun di dalam rumah tangga ataupun perkawinan. Nah, ya contoh nyatanya yang diceritakan oleh Bu Tuti ini memang terdapat suatu keluarga yang bermasalah, maka dari itu pihak KUA ataupun di dalamnya terdapat fasilitator, ya, fasilitator bimbing. Nah, itu siap untuk melakukan yang namanya mediasi ataupun pengarahan agar bagaimana masalah ini bisa terselesaikan Betul, dengan baik, ya. Tidak sampai terjadi perceraian. Iya, betul. Nah, Masya Allah sekali informasi yang memang sudah disampaikan oleh Bu Tuti ini memang apa nggih suatu narasumber yang sudah banyak pengalamannya dalam bimbingan perkawinan dan menyampaikan banyak sekali ilmu-ilmu penting tentang kehidupan di dalam perkawinan. Nah, terima kasih sekali Bu Tuti, kita sudah berada di sesi akhir podcast ini, dan juga semoga ilmu yang kita bicarakan dari awal sampai akhir dapat terserap oleh bagi masyarakat dan juga sahabat religi ini di podcast KUA Panti, dan juga harapannya kita dapat menerapkan ilmu yang sudah disampaikan oleh Bu Tuti. Untuk itu maka kita juga butuh support dari kalian semua. Maka dari itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share kalau bisa kepada semua keluarga masyarakat untuk support kita, dan juga kita bisa terus memberikan dukungan atau pelayanan secara online ini terhadap masyarakat sekalian. Saya Ahmad Teddy Haryanto pamit undur diri di podcast KUA Panti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Sama-sama Mas Teddy.